Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Cuaca hari ini memang kelihatannya agak mendung gitu ya, Bu ya. Tapi saya lihat di sana ada orang tetap latihan di driving range nih. Rupanya kegiatan olahraga pariwisata ini sudah jalan kembali nih. Setelah 2 tahun atau lebih ini COVID ya, Bu ya. 3 tahun bahkan ya. Iya, 3 tahun bahkan ya, Bu ya. Nah, kemarin akhirnya Pak Jokowi kan melonggarkan status PPKM ini menjadi lebih longgar lagi. Walaupun soal endemi belum ditentukan kan gitu ya. Betul. Nah, selama COVID kemarin Ibu sempat pergi ke luar negeri atau jalan-jalan nih, Bu? Ada beberapa kali tapi banyak sekali kendalanya yang berkaitan dengan COVID. Tapi kesininya kita sudah lebih leluasa untuk pergi kemanapun dan secara umum juga sudah tidak ada kendala. Nah, setelah longgar begini, Ibu sempat kemana aja nih, Bu? Kemarin ini bersama Bapak Presiden dan Pak Menteri PUPR ada acara di sana untuk Bapak Presiden review untuk perkembangan pembangunan IKN. Kalau nggak salah Pak Jokowi di sana nginep ya, kemah di sana ya? Iya betul. Sebenarnya IKN itu dibangun ya untuk mengatasi kecenderungan pemikiran kita bahwa perkembangan itu hanya diorientasikan pada kota Jakarta. Jadi ada dimaksudkan sebagai kesetaraan atau pemerataan pembangunan, itu pertama. Dan kedua itu sebenarnya juga adalah cita-cita dari Presiden kita pertama. Beliau itu sudah mengemukakan gagasan untuk pindah ke Kalimantan. Bung Karno maksudnya? Bung Karno, ya Presiden pertama kita. Itu kelihatannya beliau dulu memilih di Palangkaraya. Kemudian cita-cita itu diwujudkan oleh Pak Jokowi sekarang ini. Nah, pemilihan lokasi juga tentunya disesuaikan dengan kemungkinan pengembangan sebuah ibu kota baru. Selain itu juga Pak Jokowi menginginkan adanya pola pikir baru dari masyarakat, utamanya ASN ya. Nanti kan ASN akan pindah ke sana semua, ya ASN yang berkembang besar. Juga kan pertumbuhan penduduk di kota-kota besar, terutama di Jakarta juga udah penuh ya. Jadi di sana itu kita bisa memulai sesuatu yang baru. Dan kita juga mungkin di Jakarta udah sumpah ya. Dan mungkin ini bukan gagasan, ini pemikiran saya pribadi. Jakarta mungkin akan bisa dikembangkan sebagai kota wisata, wisata sejarah, wisata kuliner, ya, wisata belanja, dan akan tetap menjadi daya tarik yang sama seperti waktu Jakarta jadi ibu kota. Dan konsep pengembangan ibu kota baru kita adalah kepada Smart Forest City. Jadi di mana persentase hijau itu akan dipertahankan sebesar-besarnya. Kemajuannya sekarang, kami kemarin itu ke sana bertemu dan berdiskusi mengenai progres perkembangan dari pembangunan dan pelaksanaan IKN. Sekarang sudah dalam proses kerja untuk kawasan Istana Kepresidenan. Kenapa itu diutamakan? Karena pada 17 Agustus 2024 diharapkan pelaksanaan perayaan upacara 17 Agustus akan diadakan di sana. Di IKN ya? Ya. Nah, kemudian Bu, ketika Ibu bertemu dengan Presiden Jokowi di IKN kemarin, dalam hal ini di pembangunan IKN, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan IKN, Bu? Beliau menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan proteksi lingkungan
dalam pengembangan pembangunan ibu kota. Itu saja. Kemudian juga di situ kan kesulitannya air ya, bahwa sumber daya air, yang kaitannya pokoknya pada pengamanan lingkungan. Jadi utamanya pendekatannya adalah pada ecological approach untuk membangun IKN. Jadi ada beberapa basic design atau basic conceptual design yang harus tetap dipertahankan sampai berdiri dan menerus secara sustain. Oh iya, keberlanjutan dari alam di sana ya. Walaupun ada ibu kota baru dengan konsep Smart Forest City. Ya. Nah, kan banyak juga pro dan kontra tentang pembangunan IKN itu sendiri ya Bu ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang pembangunan IKN ini dengan adanya pro kontra tersebut Bu? Saya kira undang-undangnya sudah dibangun. Jadi pro kontra itu biar saja berjalan. Biar masyarakat tidak akan membuktikan visi dan misi presiden kita atau untuk membangun bangsa dan negara kita. Nah kan Ibu sudah berkunjung ke IKN sana dan melihat progres dari pembangunan tersebut. Ibu yakin bahwa pembangunan IKN ini akan selesai seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi, mengingat katanya ini ada yang bilang ini kurang dana dan sebagainya. Bagaimana Bu? Insya Allah akan terrealisir dan dengan baik. Ya itu tentunya saja perlu dukungan dari seluruh pihak ya. Dan ditargetkan kan 15-20 tahun itu baru terbangun secara selesai penuh. Dan tentunya kita juga tahu dan banyak tahu bahwa banyak dari berbagai negara menanamkan modal sebagai investor, bantuan dan sebagainya. Saya kira itu nggak ada masalah. Pendekatan Pak Jokowi sebagai presiden kita ya, Republik Indonesia ini dan reputasi beliau, saya yakin akan terlaksana dengan baik. Yang penting pada 2024 kita punya penerus Pak Jokowi untuk secara konsisten melanjutkan program-program beliau. Lalu kalau memang Ibu mengharapkan ada yang meneruskan program Pak Jokowi, apakah itu IKN atau yang lainnya, kira-kira siapa ini Bu yang cocok jadi penerusnya Pak Jokowi? Saya tidak akan mengatakan itu walaupun saya punya. Oh gitu ya? Ya. Jadi masih RHS ya? Rahasia RHS ya? untuk saya pribadi. Nah, harapan Indonesia ke depan ini dengan adanya IKN gimana nih Bu? Ya, kita akan menjadi negara besar di dunia. Sekarang aja posisi kita ada di keempat ya secara pembangunan ekonomi dan kestabilan ekonomi. Ya karena mungkin kemarin COVID dan banyak sekali negara-negara yang tadinya jadi negara adidaya mengalami sedikit gangguan atau masalah-masalah. Kita lihat deh berita ya, saya sendiri sih kan belum lihat Amerika, Kanada, banyak negara lain. Jadi Ibu yakin dengan Indonesia ya? Insya Allah.